Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini kalian akan mencermati sebuah contoh laporan hasil percobaan, silakan disimak. Laporan uji kandungan bahan makanan. A. Tujuan umum kegiatan uji coba zat makanan adalah kita dapat mengidentifikasi zat makanan yang terdapat di dalam bahan makanan yang telah ditentukan. Selanjutnya, melakukan uji zat-zat makanan terhadap bahan makanan. Secara mendetail, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Mengidentifikasi dan mengelompokkan bahan-bahan makanan yang mengandung protein. B. Dasar teori. Agar tubuh sehat dan tumbuh secara normal, ada 6 macam zat makanan yang dibutuhkan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Keenam zat makanan tersebut dapat kita peroleh dari berbagai bahan makanan. Suatu bahan makanan dapat mengandung satu atau lebih zat makanan. Akan tetapi, bahan makanan akan mengandung zat makanan tertentu saja dalam jumlah yang banyak, sehingga suatu bahan makanan merupakan sumber zat makanan tertentu. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dengan suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Adapun zat-zat makanan yang diujikan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. 1. Karbohidrat. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam. Zat ini menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Melalui proses fotosintesis, klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Karbon dioksida diperoleh dari udara, sedangkan air diperoleh dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana glukosa. Pada proses fotosintesis juga dihasilkan oksigen yang dilepas ke udara. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. 2. Gula atau glukosa. Glukosa berperan penting dalam produksi protein dan metabolisme lipid. Karena pada sistem saraf pusat tidak ada metabolisme lipid, jaringan ini sangat bergantung pada glukosa. Glukosa, karbohidrat yang paling sederhana mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi tenaga untuk menjalankan sel-sel tubuh. Glukosa diserap ke dalam peredaran darah melalui saluran pencernaan. Sebagian glukosa ini kemudian langsung menjadi bahan bakar sel otak, sedangkan yang lainnya menuju hati dan otot, yang menyimpannya sebagai glikogen, atau patih hewan, dan sel lemak yang menyimpannya sebagai lemak. 3. Protein. Uji protein dilakukan guna mengetahui kandungan dalam bahan makanan protein. Istilah protein berasal dari kata Yunani, yaitu proteos yang berarti yang utama atau yang didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh seorang ahli kimia Belanda, Gerardus Mulder tahun 1802 sampai tahun 1880 karena ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. 4. Lemak. Lemak sama dengan minyak. Seperti juga karbohidrat, lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat.
Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan, seperti bahan makanan yang berasal dari hewan dan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Adapun bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang tanah, kemiri, dan lain-lain. C. Alat dan bahan. 1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian. Tabung reaksi dengan raknya, pipa tetes, mortal, spatula, pembakar bunsen, penjepit tabung reaksi, kertas buram, korek api, tisu. 2. Bahan-bahan makanan yang digunakan pada penelitian. Tempe, putih telur, margarin. D. Cara kerja. 1. Uji lemak. Semua bahan makanan yang ada dioleskan secara terpisah di atas kertas buram yang telah disediakan. Kertas buram yang sudah dioleskan kemudian didiamkan sampai kering. Hasilnya diamati di bawah cahaya. 2. Uji karbohidrat atau glukosa. Bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tiap tabung reaksi diberi label, kemudian ditetesi 5 tetes benedik dan dipanaskan di atas bunsen. Lalu diamkan selama beberapa menit. Perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi pada bahan makanan diamati dan dicatat hasil pengamatannya. 4. Uji protein. Bahan makanan yang sudah digerus terlebih dahulu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tiap tabung reaksi diberi label. Diteteskan dengan 3 tetes NaOH kemudian 3 tetes CuSO4. Perubahan warna yang terjadi diamati dan dicatat sebelum dan sesudah ditetesi. E. Tabel data pengamatan. Till I get up, time is barely on our side.